Money skills super penting apa saja yang kita perlu tahu, yang kita perlu kuasai untuk bisa menjadi penguasa, pengontrol keuangan kita dan tentunya masa depan kita. So teman-teman, hari ini kita akan membahas 10 money skill yang penting banget nih teman-teman. Yang mungkin teman-teman nggak pernah kepikiran. So stay tune sampai akhir video ini. Halo teman-teman, welcome back di channel Theta Omega TV dengan saya Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang law of attraction, tentang money mindset ya. How to become a money magnet of course, dan tentu saja money management atau money skills. Dan itu adalah topik yang akan kita bahas hari ini. So, stay tune ya teman-teman. Yuk kita mulai aja. So teman-teman, money skill ini gini loh teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang menghindari topik tentang uang. Mau nggak, memang uang itu bukan segalanya di dalam hidup kita. Tetapi ya kita perlu punya skill-skill keuangan yang tepat teman-teman ya. Kenapa? Karena cari duit doang gitu ya, cari uang doang atau menarik uang doang itu benar-benar nggak akan cukup ya. Nggak akan cukup untuk membawa kita kepada financial freedom, untuk membawa kita kepada impian-impian kita apapun itu. Oke? So, apa aja sih money skill yang paling penting? Yang pertama yang saya selalu tekankan adalah budgeting atau mengatur keuangan. No brainer ya teman-teman, maksudnya ya iyalah, masuk akal banget. Kenapa? Kemampuan untuk mengatur keuangan ini harus kita mulai dari sedini mungkin gitu ya, dari anak-anak kita, dari mungkin kalau kamu yang nonton video ini masih remaja atau masih baru selesai kuliah atau baru masuk kerja, jangan berpikir money skill ini adalah untuk orang yang tua-tua, tetapi mulailah dari sekarang. Karena untuk saya sendiri, saya memulai money skill saya dan saya memulai memanage keuangan saya itu benar-benar dari ketika saya menerima uang pertama SD berarti ya, TK SD gitu ya. Dan itu terus berlanjut. Entah kenapa saya selalu tertarik kepada topik itu dan saya belajar mengatur keuangan saya sendiri. And that is a very good foundation for your future. Oke? So, budgeting. Yang kedua, teman-teman. Apalagi kalau kita udah dewasa ya, udah di atas 17 tahun, sudah kerja, kita harus ngerti ya namanya tax ya, bagaimana membayar pajak. Kita kan punya kewajiban setiap tahun, apalagi udah punya NPWP ya teman-teman. Biasa sekarang kalau udah punya KTP nggak lama punya NPWP. Itu kita punya kewajiban untuk melaporkan pajak. Jadi ini adalah salah satu money skill yang juga penting yang teman-teman harus kuasain. Saya jarang ngomongin tentang ini, tetapi kali ini saya harus katakan bahwa ini adalah skill yang sangat penting. Ya, kalian nggak harus jadi sangat ahli, tetapi kalian perlu tahu. Jadi saran saya cari orang atau tax consultant yang ngerti ya. Terutama kalau teman-teman udah mulai menghasilkan lebih banyak atau terutama kalau teman-teman punya usaha sendiri ya. Nah, coba lakukan, jangan berpikir bahwa lakukan semua sendiri, tetapi invest ya setahun sekali kepada tax consultant yang baik untuk bisa mengatur keuangan teman-teman dan perpajakan teman-teman dengan tepat. Karena salah lapor pajak itu resikonya lumayan tinggi teman-teman ya. Itu dendanya juga nggak kira-kira kalau kita salah gitu ya. Jadi bahkan kalau teman-teman mau go to the next level, lakukan tax planning yang tepat. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menegosiasikan harga beli gitu ya. Harga beli apapun ya. Di sini emak-emak gitu ya, mama yang suka belanja di pasar pasti ngerti. Kalau kita punya skill untuk menegosiasikan harga beli ya, itu berarti keuntungan untuk kita. Karena profit itu diperoleh bukan di belakang, profit itu diperoleh di depan ketika kita beli. Saya nggak bilang kita perlu nego gila-gilaan sampai pihak yang dinego itu nangis, bombay, nggak ada profit ya. Jangan setega itu teman-teman. Tetapi sebisa mungkin kita tingkatkan skill untuk menegosiasikan harga beli. Tetapi pakai human touch juga ya teman-teman ya. Jangan keterlaluan juga. Yang berikutnya adalah kemampuan bagaimana mengatur dan mengelola keuangan dengan credit cards gitu ya. Dengan kartu kredit. Ingat teman-teman, kartu kredit itu bukannya uang gratis teman-teman ya. Dia bisa jadi musuh kita, dia bisa jadi teman baik kita, tetapi bisa juga jadi musuh kita. Jadi kemampuan untuk mengelola keuangan sehubungan dengan pemakai kartu kredit ini sangat penting. Dan ini leading to the next one, yang artinya juga adalah kemampuan untuk mengatur dan
menyelesaikan hutang kamu secepatnya. Apakah ini sudah ada di dalam kamu? Jadi menyelesaikan hutang itu juga ada teknik ya teman-teman. Ada skill tersendiri ya. Kalau teman-teman mau tahu dan mau belajar lebih banyak, nih cek di atas ya teman-teman, dan juga di deskripsi di bawah ini ya. Kita ada beberapa video tentang bagaimana cara menyelesaikan hutang, ya bagaimana juga pengelolaan dengan kredit card yang tepat ya. Makanya teman-teman subscribe di channel ini ya teman-teman, dan cek nonton video-video kita yang lainnya. Nextnya adalah bagaimana caranya menemukan diskon, kupon ya. Jadi maksudnya teman-teman jangan katakan bahwa wah gue punya banyak uang nih, gue nggak perlu diskon untuk kupon. Tetap teman-teman, dengan keahlian untuk menemukan diskon untuk kupon ini atau memanfaatkan berbagai benefit-benefit, ini sebenarnya lumayan menguntungkan untuk keuangan kita. So, be micromanagement kalau untuk tentang keuangan kamu gitu ya. Jadi saya sendiri punya, walaupun saya nggak terlalu in-depth, tetapi saya suka teman-teman kalau bisa dapetin, gratis di sini, ternyata ada program ini, kenapa juga kita nggak manfaatin? Misal bisa dapat program cashback, why not? Ya, tapi ketika cashback kita dapetin, jangan lalu difoya-foyain teman-teman ya. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk uang yang seharusnya kita bayar nih, misalnya dapat cashback 100.000, kan bisa kita alihkan untuk jadi tabungan. Lumayan teman-teman ya. Nextnya, nah ini skill yang skill no skill gitu ya. Mengatakan no pada apa yang nggak penting. Nah, kenapa saya kategorikan kepada money skill? Karena teman-teman kita sering banget nih tergoda sama yang namanya shiny object gitu ya. Jadi impulse buying. Impulse buying itu adalah beli apa yang nggak perlu tetapi kayaknya menarik gitu ya gue beli. Jadi kita harus tahu batasannya. Kalau teman-teman punya budgetnya ya, sekali lagi berasal dari budgeting, it's okay, terserah ya. Saya punya budget foya-foya juga teman-teman. Tapi kalau nggak ada budgetnya, itu waktunya kita harus tahu kapan kita harus mengatakan no. Atau kita pilih-pilih dong. Kalau ini bukan sesuatu yang sangat penting dan sangat-sangat saya inginkan, ya walaupun saya ada budgetnya, learn to say no. Oke? So ini adalah satu money skill yang sebenarnya skill no skill gitu ya, yang sangat penting ya untuk kita, untuk supaya apa? Kita bisa terkendali secara keuangan. Yang berikutnya adalah teman-teman money skill yang lebih serius. Kemampuan untuk melakukan investasi secara teratur. Oke, investasi itu banyak sekali mode investasinya. Saya pernah membahas di video ini tentang beberapa jenis investasi. Mungkin 7 atau 8 jenis investasi yang mungkin teman-teman nggak kepikiran. Ya, jadi tingkatkan kemampuan untuk melakukan investasi secara teratur. Mulai dengan savings dulu ya, dengan tabungan. Dan lalu tingkatkan ke hal yang lainnya. Ya, misalnya di obligasi, di saham, atau sarana investasi yang teman-teman merasa nyaman. Nextnya. Kalau sudah lumayan ya, kalau kita sudah punya tabungan lumayan, sekarang tingkatkan money skill kita untuk bagaimana membeli properti real estate yang tepat. Oke, ini juga adalah punya skill atau kemampuan tersendiri yang bisa teman-teman pelajari secara terpisah ya teman-teman. Last but not least, tetapi ini sangat penting sekali, kemampuan untuk mengatur portfolio investasi kita ya. Seperti apa yang kata orang bijak, jangan letakkan semua telur kamu di satu keranjang. Kemampuan untuk mengatur portfolio investasi dengan diversifikasi investasi dan diversifikasi sarana-sarana investasi ini juga sangat penting. So teman-teman, dari 10 money skill ini yang mana yang ingin teman-teman tingkatin sekarang? Ketik komen di bawah ini dan klik dong tombol like-nya dan juga subscribe di channel kita sekarang juga. And jangan lupa, jangan berhenti sekarang ini, cek video-video kita yang lainnya di channel kita, ada di deskripsi di bawah ini, atau langsung cek di channelnya dan kalian cek sendiri ya. Dan mau tahu lebih lanjut? Nah, di deskripsi di bawah ini mungkin kalian akan menemukan link untuk bisa belajar lebih lanjut secara lebih mendalam di membership kita ya. Sedang saya siapkan untuk saat ini. Thank you for watching the video. Saya dengan Clara Angeline. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.